Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Lestari budayaku. Yang terhormat atas Mas Monggo, yang saya hormati Ketua Dewan Kebudayaan Bantul kali ini diwakili beberapa Bapak Prof. Asidi, Pak Dodi dan Bapak yang lain yang mewakili DKP yang saya hormati. Prof. Asidi dosen saya waktu di sini, jadi dulu saya satu di Jogja. Prof. Asidi dosen perjalanan, saya mahasiswa Karawang. Yang hormat Ketua DRP Dprd Rakyat Bantul serta pengurus, dan yang terhormat ini pimpinan sektor keistimewaan sekaligus senior saya Pak Hasto serta jajaran yang hari ini hadir, Bapak jajaran Pamong dan Sekretariat Bantul yang saya hormati, Bapak Meneu, Bapak Newon Sewon, Bapak Lurah Kelurahan Timbularjo yang saya hormati, Bapak Kapolsek yang hari ini diwakili Bapak Binti Mas hormati, serta Bapak Ibu dan saya yang hari ini dalam pelatihan terakhir mohon izin, ini sebenarnya saya mengaturkan materi yang sudah berulang kali saya sampaikan beberapa waktu lalu, baik di provinsi maupun di kabupaten, pernah di kota, juga di Gunung Kidul. Cuma karena ini baru pertama kali di Bantul saya sampaikan, karena ini sifatnya basic saja, bersifat mendasar tentang seni keprajuritan atau berkudu ini. Nanti untuk kita saling sharing bersama. Seni keprajuritan Yogyakarta sebuah akulturasi budaya. Jadi nanti saya akan bahas dari segi akulturasi. Nanti dari akulturasi itu nanti kita akan mendapatkan idiom atau kalau dalam pakem-pakemen. Karena seni keprajuritan ini salah satu genre seni yang baru di Jogja. Kenapa baru ini tumbuh berkembang global? Jadi zaman dulu belum ada. Karena memang secara historis nanti kita bahas itu bukan kesenian sebetulnya, tapi sekarang sudah menjelma menjadi seni pertunjukan yang sifatnya militeris. Jadi perlu adanya kita bersama-sama secara berkala pakemnya seperti apa sih, seperti halnya mungkin kalau bekas wayang gaya Jogja itu sudah jelas sekali seperti apa bentuknya, seperti apa cara aneh-anehnya dan sebagainya, cara mainkannya, gamelan juga begitu, tari juga begitu. Tapi untuk seni keprajuritan ini kita belum menemukan pakem. Padahal ini ikon yang khas sekali, ikonik di Jogja, tidak berkembang di daerah lain. Mungkin kalau gamelan di Jawa Tengah ada, Jawa Timur, Bali sudah, tapi kalau seni keprajuritan ini hanya di Jogja. Mungkin di sekitar Jogja seperti Magelang, Purworejo ada ya satu dua, cuma ini paling masif kan Jogja. Oke, saya lanjut saja, saya tidak perlu perkenalan, sudah dikenalkan oleh Mbak Ari selaku moderator. Yang pertama perlu saya sampaikan perkenalan awal, yaitu tentang prajurit Keraton Yogyakarta Jajan dan yang berbentuk rakyat. Sudah disampaikan Pak Joko Supri dan Pak Hasto yang sudah bilang itu tentang inspirasi masyarakat untuk mengembangkan menciptakan budaya yang memang inspirasinya dari adanya keberadaan prajurit Keraton Yogyakarta yang kira pemerintahan Sultan Hamid 10 ini ada 10 kesatuan atau 10 bergodo prajurit. Yang pertama Wirobojo, yang kedua Daeng 340, keempat
4 Joko Karyo, 5 Prabowo Tomo, 6 Putro Tanggung 7, 8 Mandri Juru, 9 Bugis Surakarso, 9 Pak Panji Surakarso ini lengkap dengan beberapa anggota Pak Sabda dari terus bangun. Dari 10 bergodo yang ada saya sebutkan, itu ada 2 yang dulu awal mulanya bukan bergodo keraton, yaitu bergodo Bugis itu milik Patih Dalam yang dulunya berada di Patihan Jatureja, milik Patih Daturjo yang sekarang jadi kantor gubernur itu punya satu kesatuan bernama Bugis. Dan kemudian Surakarso ini prajurit milik Dalaman Kubumen atau kediaman putra mahkota calon sultan atau putra mahkota berhak atas satu kekuatan bergodo bernama Surakarso yang secara toponim ya sekarang juga kampung-kampungnya ada semua ya, dari Yobrajan, Daengan, Patangpuluhan, Jogokaryan, Kalurataman, Trans, Ketandungan, Mantri Jeron, Bukisan, dan Surakarso. Sedikit saya singgung sejarah, walaupun sudah disampaikan Pak Asto banyak, Pak Sukir. Keberadaan prajurit keraton berawal dari pasukan laskar Pangeran Mangkubumi. Ketika gecak perang, ya makar karena tidak sesuai atau tidak terima dengan keadaan saat itu. Kemudian mental dari Mataram Surakarta. Kemudian dari proses itu Pangeran Mangkubumi timbullah sebuah kemiliteran yang tinggi dan punya banyak follower prajurit dari laskar rakyat yang ikut dan mendukung Pangeran Mangkubumi itu dan menciptakan semboyan berbunyi tadi sudah disebut nyawiji, greget, sengguh, dan orang itu berlaku pada semua aspek budaya di Yogyakarta, baik tari, dalanan, karawitan, bangunan, busana itu mengacu pada semboyan nyawiji, greget, sengguh, dan orang itu. Sedikit sejarah. Menurut Kanjeng Raden Temenggung Jatiningrat, setelah perang Jawa itu masa pemerintahan Kesultanan Hamengkubuwono kelima itu adalah masa pembuatan kelengkapan prajurit. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir bahwa dulu perangnya sudah seperti ini, bahwa seragam dan musik komplit, senjatanya komplit, tidak. Kalau waktu perjuangan sebelum perjanjian hati, saya kira tidak, karena memang disebutkan pembuatan atribut keprajuritan itu justru malah sudah damai dengan pemerintah saat itu. Dalam hal ini pemerintah Belanda. Jadi ada negosiasi pasca perang Jawa. Perlengkapan yang dipersiapkan pada saat itu seperti busana, alat musik, keprajuritan, senjata, aba-aba, dan olah keprajuritan seperti berenang, naik kuda, dan peperangan. Ini tak langsung sampai ini materi ini. Setelah sedikit sejarah, saya sampaikan unsur yang ada dalam seni keprajuritan atau bergodo ya. Kita sebut bergodo rakyat ya. Seni keprajuritan. Nama bergodo ini salah satu khas dari setiap kesatuan itu punya nama. Kemudian nama bendera seperti tadi sudah disampaikan contohnya oleh Mas Supri, BRT juga benderanya ada namanya. Ini salah satu tradisi yang sudah dicontohkan oleh keraton. Semua benda-benda agungan dalam atau regalia, pusaka-pusaka itu punya nama. Boleh itu kita terapkan untuk pada saat membuat bergodo. Kemudian motif bendera tadi sudah disampaikan ya, ada filosofi, nilai filosofinya. Warna ini melambangkan apa? Bentuk ini melambangkan apa? Di kesatuan prajurit keraton semua motif bendera punya makna. Jadi monggo bisa motif bendera itu diperhitungkan. Kemudian aba-aba ini sangat penting dalam seni keprajuritan karena itu melekat di semua aksi gerak
itu diwengku atau di handle oleh apa-apa, seperti halnya militeran zaman sekarang ini. Kemudian defile atau bahasa sekarang ya baris, salah satu juga aktivitas pokok seni keprajuritan, pasti ada baris. Mungkin kalau seni keprajuritan duduk terus ya lain ya, tidak begitu kelihatan. Jadi defile ini salah satu ciri khas. Kemudian formasi ini menunjukkan struktur pangkat kalau dalam prajurit. Nah, ini bisa kita juga mengolah formasi itu, siapa yang paling depan, belakangnya siapa, sampingnya ada apa, itu diperhitungkan. Ini juga salah satu unsur dalam seni keprajuritan. Kemudian struktur pangkat ini juga. Jadi dalam satu kesatuan, satu bergodok itu busana itu menjadi penanda pangkat juga. Jadi bisa dilihat dari busananya itu juga. Kalau mungkin pas anggarannya banyak, terus semua di busana pakai aksesorisnya komplit semua, ya malah kalau di bergodok kurang itu ini khas. Bukan gitu kan harus sampai komandan kabin gitu ya. Nah, kalau di prajurit nanti ada yang paling kedua, nanti semakin sedikit, tulis-tulisan, tulis 1, tulis 2, tulis 3, ada yang polos, nah itu nanti menandakan pangkat gitu. Kemudian senjata ini salah satu properti yang lazimnya ada di dalam seni prajuritan. Kemudian busana, dan instrumen musik dan gending. Jadi instrumen musik dan gending ini unsur-unsur yang berdasarkan penelitian saya ditemukan dalam seni keprajuritan. Cepat saja deh, biar nanti waktunya tidak habiskan. Akulturasi seni keprajuritan ya Pak. Saya jelaskan sedikit tentang akulturasi. Ini adalah percampuran antara dua budaya terlebih yang menghasilkan budaya baru, tapi masih tanpa adanya identitas budaya yang memasukinya. Jadi intinya seni keprajuritan itu hasil percampuran budaya, tidak pure budaya Jawa. Seni keprajuritan muncul adanya kreativitas masyarakat dan dengan suasana maupun nuansa prajurit keraton berada di lingkungan masyarakat. Jadi kenapa kita pengen membuat bergodok ya, pengennya itu menghadirkan nuansa kekeratonan. Dalam hal ini mungkin pengembangan prajurit itu diboyong di kampung-kampung, sehingga kita itu kok apik ya, upacara adat pakai barisan prajurit, kemudian masyarakat mengimitasi di kampung-kampung. Gending prajurit juga terbentuk adanya percampuran budaya barat, Jawa dan Bugis. Nah, tidak hanya gending ya, unsur-unsur yang tadi saya sebutkan ini adalah percampuran tiga budaya besar, yaitu barat, dalam hal ini Belanda, Jawa dan Bugis. Karena ada beberapa bergodok ini yang dia memasukkan budaya Bugis, tadi sudah disebutkan Pak Asto. Kontak budaya ditengarai adanya musik-musiknya ya. Jadi percampuran budaya Eropa, Jawa dan Bugisnya kelihatan, baik dari alat musiknya, senjatanya, busananya, dan lain sebagainya. Olah keprajuritan diselenggarakan di keraton mendapat banyak unsur akulturasi dan musikal, busana, formasi, defile, kepangkatan dan senjata. Nah, contohnya dari busana. Ini kelihatan sekali percampuran budaya Eropa dan Jawa. Contohnya dari atas, ada pemakaian topi paling atas. Topi adalah tradisi Eropa. Sedangkan sebelum topi, si prajurit ini memakai ikat dulu, atau kalau sekarang ya blakon ya, blakon dulu baru ikat. Kemudian di tengah pakai sikepan mungkin lurik atau polos ya. Ini tradisi Jawa, tapi di dalamnya pakai hem, tradisi Eropa. Kemudian sabuk dan keris Jawa, bawahnya celana panji-panji, itu juga mengadopsi Eropa sampai bawah, kaos kaki atau stocking dengan
pantofel atau lax dan sebagainya itu dari busana. Kemudian dari alat musiknya, tradisi percampurannya juga kelihatan. Trompet atau slompret, tambur dan suling ini pure tradisi Eropa. Dipopulerkan oleh Kaisar Prancis bernama Napoleon Bonaparte. Jadi kalau dengan melihat film YouTube mungkin Kaisar itu Napoleon itu nanti akan kelihatan persamaan busananya dengan punyanya Keraton. Karena memang Keraton yang mengadopsi itu melewati gubernur-gubernur Jenderal Belanda, di mana Benderes itu juga seorang pengagum Napoleon. Selain busana, senjata. Tadi musik jadi musik belum selesai. Bende kecer. Bende kecer ini pure alat musik perang bangsa Jawa. Jadi di keraton itu ada pusaka-pusaka yang wujudnya bende. Itu dulunya memang digunakan untuk orang perang. Jadi kalau sastra pedalangan Pak Prof. Kasidi lebih tahu. Nanti kalau janturan bagian akhir itu tambur, slompret, bende itu disebut semua karena sudah mengadopsi olahan militer keraton. Dan kemudian di keraton bernama Kanjeng Kiai Gendong Musuh, Udanaruh, Kiai Simo dan sebagainya itu dulu memang alat dengan simbal kecil yang namanya kecil itu sekarang. Kemudian tradisi Buddhis dalam alat musik ada ketipung, dodok dan kuit-kuit, di mana itu mengadopsi alat musik tradisi Makassar atau suku Bugis juga. Suku Makassar sendiri, tapi sama. Di sana ada namanya genderang. Genderang itu dua alat musik atau bisa lebih kita secara bersamaan. Timbal itu bergantian dengan kuit-kuitnya. Tadi ada saya bawakan contoh kuit-kuitnya. Untuk kalau di keraton khusus berbentuk daeng dan Bugis, karena memang daeng itu dulunya secara histori dari tentara bayaran dari Makassar yang membantu Trunojoyo ngelok ke Mataram Sultan Agung, tapi kok nampaknya kalah terus telok terus itu ini katanya termasuk Bugis. Kemudian unsur akulturasi yaitu budaya barat, ada melodi, ritma, akabanya ada yang menyerap dari kosakata Belanda. Melodi, ritma, melodi dari suling, trompet itu jelas melodi diatonis. Kita nggak punya, karena kalau kita punyanya pentatonis, klindru dan pilok. Kalau suling dan trompet ini semua diatonis. Ini kita pakai. Kemudian ritma, unsur non musikal seperti tambur, suling, trompet tadi sudah ya. Nama gending, ada yang penamaannya berbau bahasa Belanda. Nanti saya lihatkan di belakang. Terus notasi. Kalau kita tidak punya sistem notasi, karena tradisi kita itu tradisi lisan yang hanya turun-temurun. Sedangkan di dalam tradisi keprajuritan kita punya notasi untuk cara menularkan transfer ilmunya ke generasi berikutnya. Budaya Jawa, melodi, parasan bende. Parasan bende itu punya melodi Jawa, termasuk ritmenya. Unsur non musikal adalah instrumen musik tadi sudah kita jelaskan yang Jawa bende sama kecer. Itu alat musik perang masa lampau. Bende dan kecer. Nama bende yang berbau Jawa juga banyak, serapan dari bende-bende Karawitan. Dan penotasian ya tidak menyesuaikan budaya Jawa. Budaya Bugis ada melodi dan ritme musikalnya. Tadi yang mengadopsi dari instrumen gamelan ya. Kemudian unsur non musikal itu ada di instrumen musik kui-kui ketika dodok. Bahkan nama gendingnya juga ada yang menyerap dari tradisi Makassar. Betul. Jenis dan fungsi gending lampah. Ini yang karena apa saya tidak berikan di ugal-ugalan, karena ugal-ugalan saya lihat yang paling sulit teman-teman betul rakyat mungkin apa ya menyiasati ya, ben ora fitur keraton tapi juga masih kelihatan bahwa ini masih kelihatan idiom-idiomnya. Gending lampah ini yang digunakan untuk iringan prajurit untuk berjalan atau kirap atau defile. Ada dua gending lampah jenis. Yang pertama gending lampah mas dan gending lampah macak.
lampah Mars atau lampah Rikan. Ini namanya ada berapa, ini saya tulis: Dayungan, Dalanwil, Bulu-bulu, Tameng Meduro, Panduduk, Tureng Pran atau Tomo Balik, Arjuna Mangsa atau Lentrek Mas, Pelangkenan, Stopelen atau Restopelen, Mars Stopelen, Mars Stop atau Stop, Indrologo, Indrowibowo, Sumeneban, Pelangkiran, Pelangkenan Balik. Dan asal ada satu bukti tanpa nama karena nggak tahu dulunya, melodinya masih tapi kok namanya nggak ada. Gending lampah maca yang digunakan untuk lampah jalan tambar pelan. Roto Dudali, Kenobo tadi sudah disebut Pak Hasto, yang mirip nama bangsawan dari Bugis. Mars Gendiro, Selah Gendir, Mars Balak, Ban-ban Kendalin, Bimokor 2 atau Regolo Wilir, Selah Gunder. Nama selah itu dalam bahasa Belanda pukulan, atau mungkin ada kaitannya tentang nabuan gitu. Karena ada selah gendir. Mungkin kalau gendir itu bahasa Jawa gitu. Gendir, mungkin pukulannya di gendir. Mungkin kalau dalam wayang ada gendir penjalin berbekas. Gending caosan di keraton dulu digunakan untuk pertanda waktu, di mana digunakan menandakan menutup membuka dulu pagi jam 5 pagi itu membuka regol-regol ada di dalam keraton dan 5 pelengkung yang ada sekarang adanya di itu mungkin di restorasi itu nanti pasti pelengkungnya dikembalikan yang bagus lagi. Dan dulu tiap jam 5 pagi itu dikumandangkan gede-gede caosan dari area Kemagangan. Itu jam 5 pagi itu nanti kalau sudah bunyi berarti regol keraton dan pelengkung dibuka. Kemudian jam 6 sore dibunyikan lagi untuk menandakan ditutupnya regol-regol dalam keraton. Kemudian baru terakhir jam 8 malam itu digunakan untuk mempertandakan ditutupnya pelengkung. Jadi buka bareng untuk ditutup. Gending yang ditabuh jam 5 pagi itu bernama gending Rapeli Minggah Celuntang. Ada beberapa nama ini mirip gending Kerawitan di Celuntang. Ada yang Mas Ibung. Kemudian jam 6 sore gending Pinjeng Trum Minggah Dongji. Ini hanya untuk serapan aja, nanti namanya memang unik-unik. Dan malam itu ada gending Sumedang atau Tapsu. Kemudian gending barangan digunakan di dalam korps musik ngamen atau barang, karena semasa hidupnya di dalam korps musik itu tidak bisa naik pangkat, mesti jajar terus prajurit. Kalau yang trompet yang sersan terus, sehingga penghasilan per bulan tidak akan naik. Diberi lilah dari sultan untuk mencari tambahan penghasilan di dalam pameran dengan menabuh gending-gending barangan. Ini namanya juga unik, ada kopis-kopis bolu keleng atau bolu kering, enting-enting gula, enting-enting jahe, roro tanis dan rangket. Agak ada nama kayak kuliner. Selanjutnya gending hormat digunakan untuk penghormatan. Ada beberapa gending hormat yang dibunyikan saat tidak berdefile, artinya tidak berbaris, saat pacak baris. Itu yang pertama gending sorceri atau hormat agung. Ini digunakan khusus melebihi untuk penghormatan pada sultan. Gending hormat alit itu untuk tamu-tamu kenegaraan termasuk gubernur jenderal Belanda. Gending hormat Manggolo khusus untuk Manggolo Yudo atau Senopati Perang. Dan yang terakhir gending Beganjar. Ini yang kosakatanya mirip musik Pakan Jawa dari Makassar. Ini memang khusus untuk Beganjar. Yang terakhir ini gending Terbang Moro. Ini sifatnya fungsinya khusus atau melinggi, digunakan untuk pertanda akan diadakannya apel prajurit. Itu biasanya dibunyikan pagi sebelum upacara Jadi sedikit pengenalan tentang gending prajurit ya.
rambu-rambu dari pengageng keraton dalam keprajurit dulu diasuh oleh Kanjeng Gusti Pangeran Nalio Hadiwinoto almarhum, sekarang didapat oleh Kanjeng Pangeran Nalio Negoro. Ini masih sama, ada rambu-rambu 5 larangan yang tidak boleh sama persis dengan keraton ketika kita berbeda rakyat menciptakan satu yang pertama, nama berbodo tidak boleh sama dengan yang sudah ada di keraton. Nama berbodo. 2, nama bendera. Nama bendera. Nanti saya sebutkan nama-nama bendera. Motif bendera yang keraton sudah ada, biasanya kita tidak. Kemudian busana, busana. Mirip boleh, karena mirip kan tidak sama ya. Mirip boleh. Dan yang terakhir komposisi musik atau gending-gendingan. Ya. Kalau alat musiknya sama, boleh. Yang penting gendingnya beda, buat sendiri. Nah, kemudian yang dianjurkan kalau bisa sama dengan keraton, biar identitasnya masih kelihatan, pakemnya kelihatan. Ini formasi, boleh. Tiru menuju keraton itu kita boleh. Defile cara berbarisnya, pangkat ada panji, bojodoro, sesan, bahwa itu malah nanti menjadi ciri khas. Prajurit gaya Jogja ini seperti ini. Aba-aba, monggo. Seyogyanya ini sama karena seperti ada kalau sekarang PBB nasional itu kan dari Sabang sampai sama. Jagra apa sampai tingkat kepanduan kamu sama. Kita boleh itu pakai yang punya keraton, jadi sudah komplit sekali. Kemudian senjata boleh. Tadi belum saya jelaskan senjata juga percampuran. Yang Jawa ada keris, panah, dewa panah. Terus towok. Towok itu kayak tombak tapi agak pendek. Tapi mata tombaknya ada di bawah. Karena ini sebenarnya senjata lempar tembing. Jadi dia towok itu kecil. Kemudian tombak atau waos itu senjata khas Jawa. Kemudian yang tradisi Eropa itu ada pedang atau sabet, kalau orang Jawa bilang pedang atau sabet. Kemudian senapan ya. Kemudian agaknya cuma itu senjata dari Eropa. Terus instrumen musik tadi sudah saya jelaskan ya. Itu boleh sama dengan kita. Ditambahi, dikurangi boleh. Belum ada dana buat beli tipu juga kalau saya pakai dulu nggak apa-apa. Dengan itu boleh. Ini kasnya lebih 3 dibelanjakan diberikan gas gram. Yang penting masih nuansanya, mersingnya masih kelihatan. Berbodo keraton yang sudah ditiadakan dan melewati beberapa periode pengurangan kekuatan oleh Belanda. Dalam catatan disebutkan pernah ada berbodo bernama Mondo Pratomo, Yudo Pratomo, Tabel atau prajurit Priem, Langarjo, Suronggomo. Kalau Suronggomo ada kampungnya nih sama Langarjo, Suronggomo dan lain-lain. Purpuran itu jumlahnya, bumi pun purpuran. Lajeng berbodo yang era habis 10 ini direkonstruksi dan direvitalisasi kembali. Baru perdana tampil pada upacara Gerbek Pulut kemarin tahun lalu, baru awal September kemarin ya. Ini menghidupkan 4 kesatuan berbodo yang sudah ratusan tahun vakum. Miji Sokoan Mojo. Walaupun anggotanya cuma sedikit 8 orang kalau tidak salah. 9 ya. Oh iya 9. Kemudian Lanang Kusumo, prajurit wanita yang dalam catatan basecampnya dari Pantai Samas, Bantul. Suronoto itu pengamal Kiai Pengulu, jadi pemuka agamanya keraton. Basecampnya dari Kauman, di Kauman. Itu Raja Suronoto paling ada. Kemudian yang terakhir Jager, yang namanya juga ada nanti disebutkan Pak Asto, Kampung Jageran, setelah 60-an. Ini dua jom motif, dua jom lebar
atau ebek ya Boja atau ebek atau bendera khususnya prajurit keraton. Saya mulai dari yang atas kanan dua sama merah putih itu bernama Gula Klopo yang diklaim jadi ada kemungkinan yang aktor seperti tahun ini cikal bakal warna merah putih bendera bangsa Indonesia. Ini Gula Klopo, gula itu merah, klopo putih. Kemudian di bawahnya itu dasarnya putih ya sebenarnya kotak putih. Ada motif coklatnya merah. Itu bernama itu yang Gula Klopo punya Gula Bojo ada dua. Kemudian bawahnya itu punya Gula Daeng bernama Ning Sari. Ning Sari. Juga merah putih warnanya putih. Bawahnya lagi dasar hitam cakra merah bernama Cokrogoro milik Bergodo Batang Pulo. Kemudian yang pink dan hijau kukus ada kelentongnya berwarna hijau itu namanya Papasan milik Bergodo Jogokaryo. Yang bawah dasar hitam kelentong merah bernama Geni Rogo atau Banteng Ketapon. Ini milik Bergodo Prayotomo. Kemudian dua dengan dasar kuning, kelentongnya merah dan hitam bergantian itu tak sekedar namanya Bergodo Nitro. Yang kelentong merah itu namanya Kodang Sepsari. Kalau yang kelentong hitam Patmo Sri Kresno. Di atasnya dasar hitam cakra putih namanya Cokro Swandono milik Bergodo saya Bergodo Tanggung. Di atasnya dasar hitam kelentong putih bernama Purnomo Sidi, Purnomo bulan Sidi utuh tanggal 15. Ini yang putih itu milik Bergodo Mantri Juru. Kemudian di atasnya dasar hitam kelentong kuning itu bulan dadari samanya artinya sama dengan Purnomo Sidi. Bulan itu bulan dadari. Kemudian yang terakhir Pariano dasar hijau kelentong kuning ini punyanya Pak Panji Wargo. Ini Bergodo Surakarso. Nah demikian motif yang sudah ada di keraton. Mungkin nanti kita bisa kalau menciptakan buat Bergodo bisa mengacu pada motif-motif seperti ini. Mungkin berbeda warna, berbeda bentuk monggo boleh atau dikombinasi monggo. Ini laskar yang sudah ada di keraton. Dari 10 satuan prajurit yang sekarang ada satu bendera warna stroke karena pada konstruksi cokro berwarna kayak bintang itu kayak kuning merah dasarnya tapi belum Bergodo kok ini sedikit ilustrasi ya. Kiri atas itu Bergodo Bojo itu kira-kira ini anu sampingnya kanan atas itu Bergodo Daeng, kiri bawah Bergodo Batang Pulo, kanan bawah Bergodo Jogokaryo. Kiri atas Bergodo Prayotomo, kanan atas Bergodo Nitro. Kiri bawah Bergodo Tanggung, kanan bawah Bergodo Mantri Juru, dan di belakangnya Bergodo Langnastro. Kiri atas Bergodo Bugis, kanan atas Bergodo Surakarso. Kiri bawah ini korps musik prajurit keraton ketika bertugas menjadi satu saat itu dalam pawai festival Keraton Nusantara di Kesultanan Bima NTB. Ini foto latihan saat tadi sudah disampaikan Pak Hasto. Prajurit keraton ini setiap ada berbek pasti latihan. Gladinya 2 kali, gladi bakar sekali, gladi bersih sekali. Pangkat dalam keprajuritan keraton bisa nanti kita adopsi. Yang tertinggi dijabat oleh Manggala Yudho atau versi Jawanya Komendam. Makanya juga ada dalam Komendaman itu di selatan Penggading. Itu dulu tempat kediaman Manggala Yudho. Versi Jawanya Komandan Pedona Bukit itu biasanya di
dijabat oleh yang masih sentono, kalau nggak aktif, mantu, bisa putra. Kemudian Pandego, ada kapten. Pandego itu pimpinan para kapten. Pandego prajurit. Kemudian ada kapten. Itu sama bupati yang berjodoh prajurit. Kemudian Panji, Panji itu yang bawa pedang. Ada dua biasanya, bisa juga lebih. Yang langsung memandangkan abah itu Panji prajurit, pangkatnya lurah. Kemudian Dua Jodoro itu prajurit pembawa bendera, namanya Dua Jodoro atau standar seperti itu. Kemudian ada pangkat ini berbawa Kak Belanda istilah, tapi ini di keraton hanya ada di berbentuk Mantri Jero dan Ketanggung, tidak semua. Operwachmeister untuk berbentuk Mantri Jero dan Kulier untuk berbentuk Ketanggung. Itu namanya Wiro Mergotomo atau Wiro Wicitro, yang versi Jawanya. Kalau sekarang setara dengan pangkat Sersan Mayor. Kemudian di bawahnya ada sersan pengamping, itu pengamping Dua Jodoro yang mendampingi sersan. Kemudian ada sersan Wiro Merdo, itu setiap senjata punya sersan, tombak, senjata atau mobil, kemudian pengelemelan atau nenen. Kalau musik itu punya sersan, seorang pemegang trompet. Kemudian pangkat yang paling bawah itu adalah jajar atau prajurit. Nah ini pangkat-pangkatnya Bapak Ibu. Kemudian ini dinding keprajuritan tadi sudah saya sebut semua, bisa dilihat lagi banyak dindingnya untuk nanti menggugah inspirasi kita. Dinding-dindingnya seperti ini. Nampung yang lolos bisa kuliah. Apa-apa ini saya tulis, tidak perlu saya praktekkan. Di modul yang diberi sudah saya buatkan tadi, walaupun basic cara membuat berbentuk itu sudah lebih komplit. Apa-apanya dari situ semua itu sudah ada sejak pasca Perang Jawa, artinya lebih tua dari aba-aba kemiliteran yang sekarang ada di aba-aba nasional. Jadi kita sudah punya itu dulu. Ini cuma saya tulis untuk contoh yang sering dipakai aja. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Ini sebenarnya contoh. Tapi saya nggak tahu bisa diplay. Siap. Enggak. Contoh lalu. Tapi dia itu dia. Ada contoh videonya nanti. Saya kira ada karena dia akan ada contoh langsung videonya. Saya kira itu sedikit Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Karena saya juga masih nanti ngobrol. Kecil. Saya tahu sejak saya bergabung ke prajurit Keraton dan Bapak Sujiyo Pranoto Coro. peneliti. Saya kira itu Bapak Ibu saya akhiri.